Selamat pagi siswa semuanya. Selamat siang, Pak. Iya. Oh, selamat siang ya. Waduh, maaf ya. Selamat siang, Bapak. Siapa? Iya. Kita mulai dengan adakah pertanyaan tentang materi minggu kemarin sebelum kita mulai tentang bab baru. Kita akan bicarakan tentang persamaan gelombang. Ada pertanyaan sebelumnya? Kita akan membicarakan tentang persamaan gelombang. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai. Seperti kita ketahui, yang namanya gelombang itu kan sebetulnya getaran yang dialami oleh masing-masing medium pada saat gelombang itu menjalar. Misalnya saja, saya ini kan di suatu gelombang terdapat, kita memperhatikan ada 5 buah medium gelombang. Terus gelombang itu kita andaikan menjalarnya ke arah kanan. Jadi kalau digambarkannya seolah-olah gini, menjalar ke arah kanan, berarti V ke kanan. V arah kecepatan gelombang sama dengan arah rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang, kecepatan rambat sama dengan arah gelombang menjalar. Sama dengan kalau misalnya saja kamu mengetahui sebuah benda arah V ke kanan, berarti arah rambat, arah jalannya perpindahannya ke kanan. Nah, ternyata kalau kamu perhatikan, masing-masing partikel 1, 2, 3, 4, 5 itu akan kemudian bergetar. Masing-masing bergetar. Saya tanya dulu, partikel kelima, apakah sudah mulai bergetar? Mungkin belum, Pak. Jangan mungkin dong, ini sesuatu yang pasti. Partikel 4, apakah sudah mulai bergetar? Belum, Pak. Belum, ini baru mau, ya kan? Ini mau, ini belum. Sekarang partikel 3, apakah sudah bergetar? Udah. Apakah sudah ada 1 kali bergetar? Belum. Nah, Belum, Pak. berarti si partikel 3 itu baru naik, kemudian turun sampai di situ, ya kan? Siap. Bagaimana partikel kedua? Naik seperti seolah sudah sampai di situ, habis itu turun sejajar di sini, baru naik lagi sampai ke. Nah, ini baru sampai di situ. Berarti dia baru belum ada 1 getaran nih. Baru 3/4 getaran, ya kan? Kalau balik baru 1 kali getaran. Bagaimana dengan partikel ke-1? Dia sudah naik, pentok bawah, naik lagi sampai di sini. Nah, kalau diperhatikan, oh ternyata kalau kalau gelombang menjalar ke arah kanan, maka mediumnya itu akan bergetar semakin ke kanan semakin terlambat. Kalau perlu ditulis yang kayak gitu tuh. Kalau gelombang menjalar, gelombang yang menjalar ke kanan, ternyata medium bergetar semakin ke kanan semakin terlambat. Terlambat bergetar maksudnya. Yang namanya terlambat itu kan urusannya di waktu T. Oh, kalau gitu, kalau kemarin kita tahu persamaan getaran, Y getaran itu sama dengan A sinus.
omega T plus theta 0, maka sekarang yang bermasalah itu di waktunya itu. Di sini. Sehingga T-nya kita koreksi. Oh kalau gitu T-nya kita amati lagi. Bagaimana dengan T-nya? T-nya 1 dibandingkan T-nya 4 ternyata beda. Kenapa? T1 sudah bergetar 1/4 kali bergetar. Sementara partikel keempat itu belum bergetar. Baru mau bergetar. Oh kalau gitu T4-nya bagaimana? T4-nya waktunya adalah T1 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena dia ada selisih waktu gelombang itu menjalar. Jadi kalau saya andaikan jaraknya itu dari posisi sini sampai di tempatnya medium 4 adalah X, maka butuh waktu untuk rambatnya gelombang sama dengan, kita tahu S sama dengan V kalikan T. Berarti T sama dengan S per V sama dengan X per V. Nah, kalau gitu ini sama T4 sama dengan T1 kurangi X per V. Dikurangi waktu untuk gelombang menjalar sampai di X, terlambat sebesar waktu yang dibutuhkan gelombang menjalar sampai X. Sampai X. Itu koreksinya, keterlambatannya. Sehingga persamaannya sekarang menjadi ada koreksi X per V. Kalau gitu ini menjadi T aksen, sehingga Y-nya menjadi sama dengan Y getarannya atau Y masing-masing gelombang, masing-masing partikel gelombang sama dengan A sinus omega T aksen. Koreksinya gampang, itu nanti urusannya di bagian awalnya ada koreksi atau tidak. Kalau supaya gampang ini theta nolnya nggak usah dituliskan dulu, nggak apa-apa. Cuma T aksen. Seolah-olah sinusnya betul-betul awalnya di 0 supaya mempermudah. Sehingga besarnya Y di sembarang Y di sembarang tempat sama dengan A sinus tadi T aksennya sama dengan T minus X per V omega kalikan T min X per V, di mana X per V tadi adalah ini koreksi tempat, koreksi karena tempat. Kenapa? Karena semakin ke kanan semakin terlambat. Nah terus kok jadi ada minusnya dari mana? Karena ada kata-kata terlambat. Nah, ini juga penting untuk kamu catat. Jadi semakin kanan semakin lambat. Kenapa semakin lambat? Karena untuk sampai di gelombangnya sampai di X butuh waktu sebesar X per V. Terus kenapa ada negatif? Karena ada kata-katanya terlambat. Kita hajar lagi. Karena masih sama-sama dikurung omega, maka omeganya kalau saya bongkar menjadi Y sama dengan A sinus omega kalikan T min omega X per V. Nah, omega itu apa tadi? Omega sama dengan 2pi per periode. Sehingga kalau saya bongkar menjadi Y sama dengan A sinus 2pi per periode kalikan T dikurangi 2pi per periode
periode kalikan Vx. Nah, ya. Sebenarnya untuk Ya. omega yang di dekat X per V ini dari mana? Ini kan tadi ada kurungnya toh. Ini loh, kurung ini. Oh iya berarti iya. Ya. Terima kasih Pak. Mah, kurungnya kurang satu tutupnya berarti ya. Iya Pak. Maaf, saya tambahin lagi satu lagi. Ya, kurung tutupnya kurang satu lagi. Oke, terima kasih koreksinya. Sampai di sini ada masalah, guys? Nah, yang harus dipelototi lagi apa hubungannya V dan T? Tadi S sama dengan V kalikan T. Berarti lambda sama dengan V kali periode. Oh, kalau gitu T kalikan V itu sama dengan lambda, sehingga ini sama dengan lambda. Oh, sehingga kita peroleh persamaan gelombangnya menjadi sama dengan A sinus 2pi waktu per periode min 2pi X per lambda. Nah, sehingga kalau kamu perhatikan itu dimensinya yang di dalam sinus itu menjadi tidak ada. Waktu per periode, sama-sama ngomongin waktu, coret-coret. X jarak atau posisi medium. Lambda panjang gelombang, sama-sama dimensi panjang, coret-coret. Habis. Nah, inilah jadi persamaan gelombangnya. Atau kemudian bisa tuliskan menjadi karena sama-sama kalikan 2pi, jadi Y persamaan gelombangnya di sembarang atau getaran di sembarang tempat sama dengan A sinus 2pi kurung T per periode min X per V. Ini bentuk persamaan gelombang. Ada yang menarik di sini. Kok X per V sih? Salah ketik. X per lambda. X per lambda. Nah, ya X per lambda. Karena omega sama dengan 2pi per T dan sama-sama dikalikan 2pi, ternyata ini juga bisa tuliskan menjadi Y sama dengan A sinus 2pi per periode kalikan T min 2pi per lambda. Ini juga ternyata khusus X. Maksudnya apa? Si 2pi per T ini kan omega. Sedangkan 2pi per lambda nanti yang akan kita sebut sebagai K atau bilangan gelombang. Istilahnya namanya bilangan gelombang. Sehingga persamaan gelombangnya menjadi sama dengan A sinus omega kali T min Kx. Nah, kalau tadi pakai ada theta 0, misalnya saja tadi ketambahan theta 0, yang ini tadi ada tambah theta 0, maka di sini juga ada koreksi plus theta 0. Ini if ada tambahan theta 0. Tapi untuk mempermudah nggak usah pakai theta 0. Nah, yang harus dipelototi adalah kata-kata minus. Ini tadi ketentuannya dia menjalar ke kanan. Gelombangnya menjalar ke kanan. Otomatis kalau menjalarnya ke kiri dia menjadi positif. Jadi akan bernilai positif jika menjalar ke kiri. Kalau menjalar ke kiri berarti yang kanan duluan. Kalau duluan berarti bahasa matematikanya adalah plus. Lanjut, bagaimana dengan amplitudonya? Amplitudonya ini dikatakan positif itu jika kayak persamaan sinus biasa. Maksudnya apa? Kalau misalnya saja yang namanya sinus, kalau kayak gini, ini kan sinus positif. Sinus positif.
Tapi kalau gelombangnya sinusnya itu ke bawah dulu, ini kan minus sinus. Ini positif sinus. Tadi ini positif sinus. Oh, kalau gitu, jika gelombangnya itu simpangannya ke bawah dulu, maka ini jadi negatif. Kalau nyimpangnya ke atas dulu, jadilah positif. Sehingga amplitudo ini kalau positif berarti simpangan awal ke atas dulu. Nah, sehingga kemudian akan berdaya negatif jika simpangan awal ke bawah dulu. Awal ke bawah. Sampai di sini ada pertanyaan, guys? Izin Bapak. Tadi amplitudo itu dapat dari mana, Pak? Amplitudo itu kan memang persamaan getaran, itu kan ceritanya memang dari sini. Persamaan getaran kemarin sudah dibahas toh. Saya ulangi lagi, yang namanya gelombang itu adalah masing-masing medium bergetar. Kalau masing-masing medium bergetar itu artinya ya otomatis masing-masing medium memiliki persamaan yang sama dengan persamaan getaran. Persamaan getaran seperti pernah kita singgungkan, yang dulu pernah kita ngomongin tentang benda yang dipakai pegas itu, ternyata bentuknya kalau kita gambarkan waktunya itu ke samping, ternyata bentuk persamaannya adalah bentuk sinus. Pernah tahu disinggung kayak gitu? Saya pernah, Pak. Nah, ternyata bentuk simpangannya bentuk sinus. Sehingga persamaan getaran Y sama dengan A kalikan sinus omega T, kan kayak gitu kan? Nah, A itu apa? A itu adalah, kalau saya indikat ini adalah posisi timbangnya, A itu adalah simpangan maksimum. Nih, A. Yang negatif ini juga iya, minus A. A itu simpangan maksimum. Bisa diterima, guys? Ya, bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut. Nah, ini jadi masalah ini. Kenapa jadi masalah? Ya, karena ternyata kenapa kita ngomongin getaran baru gelombang? Karena masing-masing yang namanya gelombang itu masing-masing medium bergetar. Gitu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak, boleh dijelaskan ulang mengenai positif negatifnya gelombang berjalan ke kanan dan ke kiri, Pak? Oke, saya ulang lagi. Persamaan yang terakhir dulu. Kita pakai persamaan terakhir. Y sama dengan A sinus omega T min Kx. Yang ini ada yang mau menanyakan permasalahannya? Oke, kalau tidak, untuk yang ini dulu, min dan plus itu kalau diperhatikan tadi gelombang yang menjalar ke arah kanan semakin ke kanan, kalau menjalar ke kanan, maka X yang semakin ke kanan semakin terlambat bergetar. Deal? Seberapa lama dia terlambat? Selama waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menjalar sampai ke situ. Jadi misalnya saja T4 itu belum sempat menjalar karena apa? Belum sempat bergetar karena gelombangnya belum menjalar sampai di medium 4.
Medium 4 aja belum, apalagi medium 5 sama sekali belum bergetar. Gitu. Oh, berarti jika gelombang menjalar ke kanan, maka medium yang semakin X-nya semakin besar, semakin terlambat sebesar X per V. Ini tadi yang sudah kita singgungkan. Nih keterlambatannya X per V. Oh, kalau gitu karena ada kata-kata terlambat, maka si koreksinya di posisi ini kan koreksi posisi. Koreksi posisi. Terlambat. Ini artinya kalau menjalar ke arah kanan, gelombang ke kanan. Bisa diterima, guys? Udah paham belum? Kalau apa yang terjadi kalau menjalarnya ke kiri? Oke, kita amati partikel 1, 2, 3-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Menjalarnya sekarang ke kiri. Kalau ke kiri kan berarti gini. Gitu. V-nya ke arah kiri. Kalau V-nya ke arah kiri, maka sekarang sebaliknya, yang di sebelah kanan merasakan lebih dulu. Kalau merasakan lebih dulu, artinya apa? Ya ini lebih dulu kalau menjalar ke kiri. Kalau lebih dulu, ya otomatis dia bernilai positif Kx. Nah, koreksi posisinya menjadi positif. Yang ini sudah bisa diterima. Lanjut. Bagaimana dengan amplitudonya? Balik lagi ke sini. Oh, fungsi sinus ini kalau ke atas dulu, maka dia adalah sinus positif. Sinus positif. Kalau ke bawah dulu nyimpangnya ke bawah dulu, ya otomatis dia menjadi fungsi minus sinus. Oh, kalau gitu, nah, ketentuannya kita bikin sekali di sini. Ini bernilai positif jika menyimpang ke atas dulu. Dan bernilai negatif jika menyimpang ke bawah dulu. Sampai di sini paham belum? Saya ambil contoh. Kenapa kita harus sampai segitu-gitunya? Sekarang kalau misalnya saja ada gelombang datang, terus di ujungnya di sini diikat. Saya kan sudah pernah ini misalnya menjalar ke arah kanan, V ke kanan. Pernah memberikan ke saudara animasi kalau ada tali yang diikat kemudian digetarkan, ada gelombang yang menjalar ke arah kanan, maka pantulannya akan membalik kemana? Ke kiri, ya kan? Oh, berarti ada gelombang Y datang. Kuncinya tadi ke kanan. Kemudian kalau kamu perhatikan, gelombangnya itu ke atas dulu. Ditambah lagi ke atas dulu simpangannya. Kalau gitu persamaannya Y datang sama dengan positif A sinus omega T min Kx. Minus ini dari kata-kata ke kanan, positif yang ini dari kata-kata ke atas dulu simpangannya. Itu dapat gambaran dari mana? Dari ini. Menyimpangnya ke atas dulu.
Paham nggak? Nah, terus kalau mantul gimana? Oke, berarti gelombangnya saya gambar pakai highlight aja. Izin bertanya Pak. Aha. Untuk di datanya itu untuk yang omega T min itu tetap min atau berubah plus? Yang apanya? Min bro. Yang min itu kan karena dia menjalar ke kanan kan? Oh siapa? Lihat V-nya kemana? Oh, dia menjalarnya ke kanan. V ke kanan. Pokoknya kalau menjalar ke kanan langsung di sini tulis minus. KX-nya bernilai negatif. Paham belum? Siapa Pak? Oke. Sekarang pantulannya bagaimana? Kalau dia memantul, otomatis karena terikat, maka mantulnya itu ke bawah dulu. Jadi kalau saya gambarkan di bawah, simpangannya ke bawah dulu gini. Nah, sekarang V pantul ke arah kiri. V pantul. Nyimpangnya ke bawah dulu. Berarti persamaannya gimana? Y sama dengan Minus A. Y sama dengan minus A sinus WT omega T plus plus X. KX. Gampang kan? Apa yang terjadi jika talinya itu ujungnya tidak diikat, tetapi ujung bebas? Kalau ujung bebas, kelas ini sudah pernah kita gambarkan animasinya yang tentang itu kan? Sudah belum ya? Saya lupa nih. Belum ada Pak kalau ini. Yang ini sudah belum? Ayo. Ini maksudnya. Let's see. Belum Pak. Nah, oh ternyata kalau tali itu ujungnya diikat sampai seperti kayak gini, mantulnya ke bawah dulu. Oh ternyata kalau ujungnya bebas, mantulnya juga ke atas dulu. Jadi kenapa tadi kata-kata persamaannya itu ke atas dulu, kemudian ke bawah dulu, itu diantaranya kayak gini ceritanya. Oke, kita kembali ke persamaan di sini. Untuk latihan tambahan supaya lebih paham, kita ambil contoh soal sederhana dulu dari yang paling sederhana. Duh, mana nih? Buat ngetiknya. Aduh. Soal 1. Diketahui sebuah gelombang dan persamaan Y sama dengan 5 cm sinus kurung buka 10 pi T min sekambangan 1 ya ini. Saya hapus dulu. Satuannya belum ketulis. 10 pi sekon Pak min 1 T min 20 meter Pak min 1 X. Nah, tentukan A amplitudo. Berapa amplitudonya? 5 cm, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, berapakah periodenya? Nah, ini yang bermasalah. B, periode. Yang C, berapakah panjang gelombangnya? Lambda. Nah, untuk mengerjakan yang nomor B, kamu harus melihat ini. Di depannya T, ini kan omega. Omega itu sebenarnya 2 pi
per periode. Aduh, salah soal. Tadi mestinya supaya gampang soalnya ini bukan 10pi tapi 10 per pi. Sorry, salah ketik. 10 per pi. 10 per pi sekon pangkat min 1. Nah, kalau soalnya kayak gitu, maka yang dikurung 10 per pi sekon pangkat min 1 itu sebenarnya besarnya 2 pi per periode. Nah, ini nilainya sama dengan 10 per pi. Udah bener ya pi ya? Gimana sih saya cuma jadi kacau? Sorry, tadi sudah bener. Maaf, saya yang kacau. Hitam 10 pi berarti sama dengan 10 pi. Sekon pangkat min 1. Oh, kalau gitu pi-nya bisa coret-coret, maka T-nya sama dengan 1/5. Kalau T-nya dapat, maka kamu dapat 1/5 sekon. T sama dengan 1/5 sekon. Nah, kemudian mengerjakannya B bagaimana? Mengerjakannya B, yang C. Yang C kamu panjang gelombang kamu lihat di sini aja. Ini kan sama dengan K. K sama dengan 2pi dibagi lambda. Nah, berarti lambda sama dengan 2pi dibagi 20. Gampang toh? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Soal yang ngerjakan saya. Nomor 2, sekarang soal yang buat kamu. Diketahui gelombang dengan amplitudo sama dengan 10 cm. Periode 0,1 sekon. Dan lambda sebesar 10 pangkat min 2 meter. Menjalar ke kanan. Buat persamaan gelombangnya. Oke. Baik, silakan dicoba dikerjakan. Ini kita anggap sebagai PR. Terima kasih, selamat pagi. Izin Pak.